Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari, bapak ibu, tuan-tuan, handai tolan, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan malam hari ini sedikit saya ingin membahas dongeng-dongeng, sedikit bercerita tentang pentingnya belajar ilmu bela diri. Sebenarnya ini pernah saya bahas dengan judul Sunnah Belajar Bela Diri. Akan tetapi akan saya bahas lagi, akan saya kembangkan, akan saya ulas dengan versi yang lain yang belum sempat saya bahas pada judul yang sebelumnya. Karena memang sama-sama kita harus pahami bahwa konten saya ini kan, channel YouTube saya ini kan berisi 4 jenis konten. Yang pertama konten tentang kajian agama dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua kajian tentang komentar atau reaction kepada kezoliman. Yang ketiga sport dalam kurung latihan beban dan boxing. Yang keempat komedi atau humor. Setelah saya perhatikan, saya lihat-lihat ulang isi-isi konten saya dari kemarin-kemarin, dari sebulan 2 bulan yang lalu, ternyata sudah kebanyakan konten-konten kajian-kajian agama atau kehidupan. Terakhir saya bahas-bahas tentang boxing itu waktu rame-ramenya Beyond Combat Showbiz 4 kemarin. Promotornya Selos. Disitulah saya ada bahas-bahas tentang boxing. Jadi karena sudah lama kita tidak bahas-bahas tentang boxing, tentang bela diri, sport, insya Allah pada kesempatan malam hari ini sedikit kita bercerita lagi tentang boxing. Bahwa bela diri itu penting, apapun jenisnya, monggo, mau tertarik atau belajar boxing, karate, taekwondo, muay thai, DLL lah begitu. Yang penting kita pelajar yang namanya bela diri. Lalu juga semata-mata untuk membela diri. Sebagaimana secuplik video di awal tadi. Pada cuplikan video di awal kan sama-sama kita saksikan. Ada 2 cuplikan video ya. Di 2 tempat yang berbeda dan 2 orang yang sedang berkelahi juga beda-beda. Tapi yang jelas cuplikan video yang pertama dan cuplikan video yang kedua itu intinya kurang lebih sama. Betapa ada preman, betapa ada orang yang songong ngajak berantem kepada orang yang punya basic bela diri, yang mana kalau saya perhatikan gerakan bela dirinya itu jenis boxing. Baik video yang pertama ataupun yang kedua di cuplikan awal tadi, dua-duanya tuh dia punya basic boxing kalau saya lihat dari gerakannya. Betapa si preman atau si orang yang songong tadi akan keteter, akan kedodoran kalau untuk menghadapi orang yang punya basic bela diri. Disitulah diperlukannya kita belajar bela diri. Betapa tadi ada abang-abang pakai baju ungu, sok jagoan, bahkan sampai dengan menampar abang-abang yang baju putih. Lalu abang-abang yang baju putih ketika ditampar mereaksi dengan pukulan-pukulan ala-ala boxing, seketika tumbang si abang-abang baju ungu itu. Kemudian bangun lagi, dipukul lagi, tumbang. Itulah fungsinya memang, melumpuhkan dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya dalam rangka membela diri. Jadi nggak mungkin sama antara orang yang punya bela diri dengan yang awam.
antara orang yang suka melatih skill bela dirinya dengan yang tidak. Nggak mungkin sama. Nggak bedanya lah skill atau keterampilan ilmu-ilmu yang lain. Orang yang tiap hari latihan nyanyi, latihan vokal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya, dengan orang yang nggak pernah latihan vokal, tiba-tiba disandingkan bersaing lomba, nggak mungkin menang yang nggak pernah latihan. Atau dalam jenis skill yang lain, orang tiap hari latihan berenang, sehari-harinya hidup di kolam renang, latihan gaya A, gaya B, gaya C, lalu ditantang adu cepat berenang sama orang yang nggak pernah berenang atau jarang berenang. Nggak mungkin menang orang yang jarang berenang. Pasti yang menang orang yang tiap hari latihan berenang. Logika sederhana sebenarnya, simple. Maka dari itu, termaksud dalam hal ini, orang tiap hari ngasah skill bela dirinya, walaupun 5 menit, 10 menit. Kebetulan dihadapkan sama kenyataan dia harus fight di jalan. Ya, gampang bagi dia, 2 detik, 3 detik udah KO orang dibikin. Karena dia punya basic dan punya keterampilan ilmu bela diri tadi. Jadi dengan kata lain, saya mau bilang lewat video ini bahwa, mau tahu nggak siapa orang yang paling jago berantem, paling jago duel, paling jago adu jotos, baku hantam, pukul-pukulan? Mau tahu siapa yang paling jago manusia di atas muka bumi ini dalam hal fight, pukul-pukulan? Yang pertama sudah pasti atlet fight, baik itu petinju ataupun petarung MMA, UFC. Orang yang paling jago berantem di atas muka bumi ini atlet boxing, atlet MMA, atlet UFC, tarung bebas, yang memang dia menempa dirinya, fisiknya, dan skillnya khusus untuk bertarung, untuk jadi fighter. Jadi nggak bakalan mungkin ada orang biasa menang berantem sama orang yang notabene-nya atlet tinju atau atlet MMA, UFC. Orang awam mau gede tinggi pun seperti apapun badannya, kalau lawan petarung profesional nggak bakalan bisa menang. Jadi orang yang paling jago berantem nomor 1 di dunia ini, para fighter, baik boxing, MMA, UFC, tarung bebas, tarung derajat, dan pertarungan yang lainnya. Yang kedua yang paling jago berantem di atas muka bumi ini, paling meleset kalaupun dia bukan fighter, para tentara, para anggota, itu nomor 2 yang paling jago berantem di atas muka bumi ini. Karena mereka syaratnya untuk jadi tentara, fisik harus mumpuni, awal tes harus sempurna, sedikit aja kaki ada kecacatan, gigi ada berlubang, mata ada sipit sedikit, belok sedikit, nggak bakal keterima jadi tentara. Kalau yang murni ngetes nggak pakai jalur duit umpama kan, kalau ada jalur lain sih saya nggak tahu. Tapi kalau yang murni lulus hasil daripada tes, tentara itu fisiknya sempurna. Jadi yang paling jago berantem di atas muka bumi ini, pertama para atlet, atletnya pun spesifik atlet fighter, baik itu petinju maupun petarung MMA, UFC, tarung derajat, bukan atlet sepak bola, bukan atlet basket, yang nggak nyambung. Yang kedua yang paling jago berantem di atas muka bumi ini, para tentara, terlatih, fisiknya pun memang mumpuni. Jadi banyak orang salah paham. Kenapa saya bilang begini? Kadang-kadang orang juga ada beberapa yang terlalu mendewa-dewakan, memuja-muja, mengagung-agungkan yang namanya preman. Demi Allah, saya nggak bermaksud mengecilkan atau mandang rendah para preman. Kalau kebetulan si preman tadi
hobi bela diri, ya dia jago juga berantem. Tapi kan kayaknya jarang lah preman yang hobi bela diri, menempa diri, hobi latihan fisik, kayaknya jarang. Ada. Kalau kita teliti, kalau kita cermati kehidupan preman apa sih? Preman terminal umpama. Kerjanya paling duduk, ngopi. Adapun orang takut bukan murni takut sama dia. Takut dikeroyokin, takut sama massa, sama pasukannya. Takut kalau bermasalahnya jadi panjang. Padahal awalnya 1 lawan 1. Begitu si preman kalah, preman bawa temen. Ini kan yang tai kucing kan yang model-model begini. Masalah setelah one by one 1 lawan 1 kelar dong. Jangan bawa temen. Dan saya nggak bilang semua preman seperti itu. Enggak. Biasanya kan begitu. Jadi jangan pernah Anda takut kepada para preman kalau nggak salah. Kalau kita teliti, kalau kita cermati kehidupan mereka apa? Ngopi, ngerokok, sesekali mabok, sesekali mungkin ganja, mungkin latihan fisik nggak pernah. Terus kita mau takut sama orang begitu? Nanti dulu. Ya kecuali kita juga nggak pernah menempa melatih fisik, ya samaannya berarti kita dengan para preman tadi kan begitu. Jadi saya mau kasih paham bahwa yang paling jago berantem tuh atlet. Kedua ya tentara. Selebihnya baru. Kalau orang awam itu ya untung-untungan aja. Kalaupun menang atau kalah berantem. Tinggal tergantung siapa yang lebih gede badannya atau siapa yang lebih bermental. 50-50. Maksudnya apa saya bahas-bahas ke arah sini? Karena saya beberapa kali dengar ada orang terlalu mengagung-agungkan, mendewa-dewakan, memuja-muja premanisme. Padahal apa sih preman? Kalau bukan main keroyokan, kalau bukan main senjata tajam, main nekat. Kalau 1 lawan 1 mah belum tentu menang. Preman juga lawan orang biasa, lawan pedagang. Apalagi lawan atlet, pasti kalah. Sudah pasti kalah. Makanya kayak kita orang nih, walaupun masyarakat biasa, orang awam biasa, kita bukan atlet, sehari-harinya adalah penempaan kepada fisik, kepada badan kita ya setengah jam lah tiap hari atau 1 jam tiap hari. Minimal buat jaga-jaga. Dan jangan lupa belajar bela diri untuk basic. Bagaimana caranya mukul biar kenceng, biar sakit, biar telak. Ada tekniknya. Nggak sembarang ngasih tangan ke muka orang, nggak sembarang begitu. Dibantu dengan dorongan bahu, kuda-kuda kaki yang kuat, dan bantuan dorongan kaki. Jadi pukulan itu dahsyat. Efeknya, dahsyat dampaknya. Kalau sekelas atlet dunia sekali Mike Tyson itu udah bahaya. Kalau ada istilah sering kita dengar, pilih mana, kanan kuburan, kiri rumah sakit. Bagi orang sekelas Mike Tyson itu bukan candaan, asli. Yang mana ketika muka orang awam, orang biasa seperti kita dikasih tangan kanan Mike Tyson, bakal masuk kuburan tuh insya Allah asli. Atau tangan kiri masuk rumah sakit, hidung retak, mata pecah. Karena sedikit saya kasih bocoran sosok Mike Tyson seumpama. Tiap hari kerjaan dia di zaman dia masih aktif sebagai petinju, belum pensiun. Bayangin aja. Setiap hari kerjaan dia jam 4 pagi lari 6 kilo. Jam 4 pagi lari 6 kilo. Ini sedikit saya kasih gambaran keseharian dia ya. Ini nggak komplit, nggak. Cuman yang saya ceritain ini rutin dia lakukan tiap hari. Terus dia sekuat. Sekuat itu jongkok, bangun, jongkok, bangun, jongkok, bangun. 2.500 kali tiap hari. 2.500 kali.
Terus si Mike Tyson ini sit up. Sit up itu ngelatih perut, tiduran, bangun, tiduran, bangun 2000 kali. Terus si Mike Tyson ini push up tiap hari 500 kali. Selanjutnya Mike Tyson latihan leher ratusan kali. Makanya dia dijuluki si leher beton karena dia punya latihan khusus leher sambil kayak seperti kayang, tapi jangan pakai tangan, lehernya aja. Terus sepanjang hari samsakan, mukul-mukul samsak. Samsakan dia. Dari pagi sampai sore. Mukulin samsak aja kerjanya. Malam hari dia mau tidur, belum boleh tidur sebelum dia naik sepeda statis. Sepeda statis itu sepeda yang jalan di tempat 30 menit. Dan ada yang kelewat di pagi hari tadi. Habis dia lari 6 kilo jam 4 pagi, pulang istirahat sebentar, main skipping setengah jam. Model begitu, model lawan sama preman. Waduh. Jadi kalau ada istilah candaan di kalangan masyarakat, mau pilih mana? Kanan kuburan, kiri rumah sakit. Mungkin bagi kita cuma candaan, tapi kalau Mike Tyson yang ngomong, itu lebih ke ancaman nyata. Maksudnya, artinya daripada kupasan kajian saya di video ini, mari kita olahraga, mari kita melatih fisik kita. Namanya kita bukan atlet, nggak perlu sit up ribuan kali, squat ribuan kali, push up 500 kali seperti Mike Tyson ya. Kita perlu nyari makan, perlu dagang, perlu kerja. Paling tidak jangan nol banget, ngapa? Udah olahraga nggak pernah, basic bela diri nggak ada, sok paling jagoan lagi, sok nyali paling tinggi lagi. Ya sama Mike Tyson, ditiup juga mati kita. Segala sesuatu itu kan tergantung kita menekuni apa. Insya Allah kita jago di bidang yang kita tekuni tadi. Begitu saudara-saudari. Biar saya kasih paham. Yang paling jago berantem tuh atlet. Kedua tentara. Ketiga, ya udah 50-50. Masyarakat biasa, tapi di antara mereka siapa yang lebih kuat aja, siapa yang lebih bagus aja badannya, dan di antara orang awam kan juga ada yang suka olahraga dan punya basic-basic bela diri, ya gitu aja paling. Tapi kalau yang nomor satu dan itu mutlak, atlet, kedua tentara dalam hal berantem. Begitu. Yang saya ceritain, yang saya bacain tadi sedikit tentang Mike Tyson itu belum komplit latihan dia yang betul-betul, belum. Saya belum ceritain semua. Ada namanya gerakan dia stroke namanya. Dumbbell kanan 15 kilo, dumbbell kiri 15 kilo. Dia begini. 2 3 4. Mau tahu berapa kali? 3000 kali tiap hari. Ya kalau bermasalah sama dia minta damai aja dah. Sebab istilah yang cuman candaan bagi kita tentang kanan kuburan kiri rumah sakit, bagi dia itu bukan candaan lagi, memang ancaman nyata. Mau pilih yang mana? Itu cuma salah satu contoh Mike Tyson. Faktor-faktor petarung yang lain pun sama. Punya latihan-latihan yang ekstrim, yang gila-gila. Yang kalau diceritakan intinya fisiknya nggak mungkin sama dah dengan kita tukang kaum rebahan, enak aja. Ini saya sedang memotivasi Anda agar olahraga tempa fisik, dan kalau memungkinkan latihan bela diri, belajar bela diri. Kalau kejadian kita digampar kayak di video tadi, ataupun diserang sama preman, tadi kan ada video yang kedua, preman pakai baju hitam
seorang yang punya basic tinju buka baju tadi kan. Awalnya kan si baju hitam tadi betapa brutalnya, betapa beringasnya menerkam, mukul-mukulin bapak-bapak yang punya basic tinju tadi kan. Bapak-bapak itu pasang kuda-kuda dulu. Begitu mantap, pok, 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 pok. Kabur. Karena pukulannya, bobotnya ada. Nggak asal mukul. Orang yang punya basic mau dilawan. Ayo. Semangat. Latihan. Tentu kalau kita nggak salah, kita nggak perlu takut sama orang, siapapun dia. Tapi dalam hal bentrokan itu kadang-kadang nyali doang nggak cukup. Kita berani banget nih. Kita bener-bener nggak takut nih, namanya kita nggak salah. Begitu kita majuin, kita berantem, kalah. Ya nggak masalah sih, kalah menang belakangan. Cuman kan kalau bisa menang dong. Jangan kalah lah berantem. Enak aja. Ya kalau kita kalah sama Mike Tyson, orang semua maklum. Kalau kita kalah sama atlet, sama tentara, orang juga maklum. Lah sama-sama orang biasa, gedenya sama, umurnya sama, tingginya sama, paling beda-beda dikit, kok kalah berantem. Adat doang digedein gitu kan. Begitu saudara-saudari. Ini udah 21 menit. Kebetulan saya bikin videonya ini sekali dua. Satu yang judulnya gangster tadi tuh. Dan ini judul yang kedua tentang pentingnya belajar bela diri. Jadi saya udah capek, udah serak. Apalagi tadi saya kedatangan tamu 3 jam ngobrol aja tadi, capek. Jadi segini dulu ya bincang-bincang kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita bakal berjumpa lagi di kesempatan tema judul pembahasan yang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.